Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam kebinekaan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman sekalian sudah berkenan hadir kembali pada kesempatan sore hari ini. Ini adalah hari yang ke-9. Maksud saya sesi yang ke-9 di dalam sesi Enlightenment Ramadan kita pada tahun ini. Nah, teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang nilai-nilai Pancasila dan kebebasan berpikir di dalam Al-Quran. Nah, tema tentang ini sebetulnya meneruskan topik yang sebelumnya. Pada 2 hari yang lalu kita dengan Profesor Komarudin Hidayat, kita bicara tentang kebebasan nurani dan kebebasan berpikir. Nah, hari ini kita akan lebih jauh lagi, bagaimana pembahasan mengenai kebebasan itu di dalam konteks nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana kebebasan itu di dalam Al-Quran. Karena kebebasan itu memang banyak sekali dibahas di dalam Al-Quran, dan saya beberapa kali meng-highlight ini dari Ibu Musdah Mulia mengenai sebetulnya Al-Quran itu memang memberikan kita ruang untuk berpikir bebas dan berpikir kritis. Nah, bagaimana tema ini dibahas, saya akan berikan saja dan Profesor Musdah Mulia. Kita punya waktu 1 jam ke depan, jadi nanti kita akan ulur ke belakang. Silahkan leluasa 20 menit mungkin untuk memberi pengantar pada kajian kita soal ini. Silahkan Ibu. Terima kasih Mas Rozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih sekali Mas Rozi untuk kesekian kalinya, dan kebetulan saya bisa hari ini ya, jadi saya sangat teman-teman di Nurholis Majid Society, dan saya sangat senang bahwa Nurholis Majid Society tetap punya konsen untuk menyebarkan pengetahuan keagamaan yang betul-betul menurut saya ini substantif. Karena terus terang ketika kita bicara tentang kebebasan berpikir ya dalam Al-Quran, itu bukanlah sebuah tema yang familiar ya di telinga umat ya. Bahkan itu jarang, mungkin nggak pernah ya dibicarakan dalam pengajian-pengajian yang mainstream, kecuali pengajiannya Nurholis Majid Society ya. Jadi padahal kalau kita betul-betul mau ya jujur kita membaca Al-Quran dengan penuh perhatian, kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik ya dari kitab suci ini. Bahwa kitab suci ini tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi penuh diisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kesadaran kemanusiaan. Dan menurut saya ini yang tidak banyak ya disampaikan ke masyarakat, sehingga kesadaran berpikir kritis itu nggak muncul, tidak tumbuh sebagaimana yang kita harapkan ya. Karena itu kalimat-kalimat yang kalau kita membaca Al-Quran ya selalu dihiasi dengan kalimat-kalimat afala ta'aqilun gitu kan. Apa kamu nggak menggunakan akal sehatmu, kira-kira gitu ya. Terus Al-Quran bertanya dengan diksi yang lain, afala tatafakkarun, ya, apa kamu tidak betul-betul menggunakan ya kecerdasanmu misalnya seperti itu, afala yatadabbarun, apa kamu tidak merenungkan, apa kamu tidak menggali, ya, afala tanzurun, apa kamu tidak melakukan penyelidikan. Jadi itu semuanya merupakan kerja-kerja akal ya, kerja-kerja intelektual. Pertanyaannya lalu, kenapa sih Al-Quran kok sering banget ya bertanya kepada manusia tentang penggunaan organ-organ intelektual itu? Kenapa kamu tidak menggunakan akalmu? Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa sih itu Al-Quran? Nah, sebenarnya kenapa begitu? Mestinya kan itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa Al-Quran kok sering sekali bertanya seperti itu kepada kita? Ya, ada ratusan ayat selalu menggugah kesadaran nurani kita tuh yang terdalam tentang bagaimana kita harus berpikir kritis sebelum kita memahami apa itu puasa. Kita puasa kita tahu ya ayatnya ya, semuanya pasti hafal lah ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang pendek ini kalau kita tidak nalar secara kritis, kita tidak mendapatkan substansi dari maksud dari firman Tuhan tersebut. Nah, karena itu kan penggunaan akal itu penting sekali. Bagaimana kita harus menguras nalar kritis kita untuk memahami ayat-ayat Tuhan. Nah, ayat-ayat Tuhan itu kan bukan hanya dalam Al-Quran, tetapi juga di alam semesta ini, ya, ayat-ayat kauniyah. Karena itu saya pikir
mungkin hari-hari ini kita melihat peperangan, kita mungkin hanya melihat teman-teman atau umat Islam di Iran sana yang menggunakan akal kritisnya secara mendalam sehingga dia bisa mendapatkan atau menemukan ya sains yang berkaitan dengan penggunaan nuklir dan sebagainya. Nah, itu kan pentingnya seperti itu. Ya, meskipun kita berharap semua bahwa penggunaan nuklir itu tidaklah digunakan untuk merusak mendatangkan mudarat kepada kehidupan manusia, tetapi digunakan sepenuhnya untuk hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan. Kenapa Al-Quran itu sering sekali menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Memangnya Allah nggak tahu, tapi Allah sebenarnya tahu, cuma ingin menguji ya kemampuan kita, sebenarnya Allah ingin mendorong supaya kita betul-betul berpikir mendalam. Nah, salah satu jawabannya menurut saya adalah karena Al-Quran ingin membangun kesadaran manusia bahwa iman itu nggak boleh lahir dari ketakutan. Jadi kita beriman itu bukan karena kita takut ya, tetapi kita betul sadar bahwa emang begitu seharusnya begitu. Kita tidak berani atau kita takut berbuat tidak adil. Bukan karena kita takut kepada polisi, ya bukan sekedar kita takut kepada Tuhan, tapi seharusnya memang begitu. Manusia yang apa namanya dengan potensi kebaikan itu ya memang harus menghindarkan ketidakadilan gitu. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah kita lakukan karena pemahaman dari kesadaran akal. Nah, yang kedua antara lain adalah karena Al-Quran tidak menghendaki umat itu hanya mengikuti tradisi tanpa berpikir banyak. Kenapa kamu begini? Ya karena saya ikut nenek moyang saya. Karena itu namanya taklid buta. Ini yang nggak boleh loh dalam kita beragama. Kalau kita tanya, karena kamu sholat? Ya karena orang tua saya sholat. Hah? Bukan karena orang tua kamu sholat, karena memang kamu wajib sholat. Itu adalah salah satu bentuk dari kesadaran kita bahwa kita wajib menyatakan kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Sang Pencipta. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu puasa? Ya, saya kan ikut sama orang tua saya. Loh, kalau orang tua kamu nggak puasa, berarti kamu nggak puasa. Kita harus logis begitu. Karena itu kita suka mendengarkan agama itu nggak perlu pakai logika. Loh ini payah ini kalau seperti ini. Sementara Al-Quran sendiri mendorong kita untuk menggunakan akal kita dan organ-organ intelektual kita tuh dengan sangat maksimal ya. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu menginginkan manusia itu berani menggunakan akalnya, merenungkan realitas ya, dan mencari kebenaran itu dengan penuh tanggung jawab. Bukan karena katanya, atau saya ikut orang tua saya, atau saya ikut nenek moyang saya. Nah, dalam banyak ayat itu manusia bahkan diajak untuk memperhatikan alam semesta, langit, bumi, pergantian siang dan malam. Nah, itulah ayat-ayat Tuhan di alam semesta ini. Jadi kita membaca bukan hanya Iqra itu bukan hanya kepada ayat-ayat yang secara tekstual ada dalam Al-Quran, tetapi juga secara kontekstual ada di alam semesta ini, termasuk juga ada di dalam diri kita sendiri. Karena itu diri kita juga harus menjadi bahan objek pemikiran, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, ya supaya kita tetap menjadi manusia yang bukan hanya waras secara fisik, tapi juga waras secara fisik, psikis ya, dan spiritual. Itulah sebabnya kenapa di dalam Al-Quran berpikir atau menggunakan akal itu bukan hanya aktivitas intelektual, tapi juga bagian dari ibadah. Kan diperintah, berarti kan bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah mahda yang kita kenal sehari-hari seperti puasa, zakat, haji, ya mengeluarkan sedekah, tetapi juga berpikir kritis. Untuk apa? Untuk kita bisa memahami ya ayat-ayat Tuhan secara lebih secara lebih proporsional. Nah, yang ketiga, kita banyak bertanya dengan kalimat-kalimat afala ta'qilun dan semacamnya, agar supaya manusia itu tidak menjadi makhluk yang pasif. Jadi kita tuh didorong untuk selalu kritis, selalu aktif ya, bertanggung jawab secara moral. Karena itu dalam perspektif Islam ya, seperti yang saya katakan tadi, kita berpikir itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa hubungannya kebebasan berpikir itu dengan martabat manusia? Dan mengapa Al-Quran begitu mendorong manusia untuk berpikir menggunakan nalar kritisnya? Dalam banyak ayat saya baca ya, karena akal itu adalah bagian dari kemuliaan manusia. Ini loh bedanya kita dengan makhluk-makhluk lain. Karena kita punya akal, coba. Kenapa Allah tidak memilih malaikat misalnya untuk menjadi khalifah fil ardh? Ya karena persoalan akal itu tadi ya, ada banyak cerita tentang ini, itu diceritakan secara panjang lebarnya di dalam surah Al-Isra misalnya.
walaqad karomna bani Adamnya. Jadi Allah sendiri memberikan apresiasi. Pertanyaannya kenapa kok manusia? Ya karena kemampuan untuk menggunakan nalar kritisnya itu tadi, kemampuan untuk menggunakan daya-daya intelektualnya itu tadi yang membedakan manusia itu dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan Tuhan. Karena itulah terletak martabat manusia. Karena itu ketika manusia dilarang berpikir, maka pertanyaan-pertanyaan manusia itu dianggap ancaman. Ini juga sebagai kritik nih terhadap pengelola negara. Jadi kalau warga negara bertanya ya Pak, ya itu bukan sebuah ancaman, itu sebuah koreksi buat kita semua ya, sebuah introspeksi buat kita semua. Kenapa kok bertanya, ada apa gitu kan? Jadi jangan marah gitu kalau sekedar bertanya ya, sekedar mengkritisi juga nggak masalah. Nah, ketika perbedaan dianggap sebagai kesalahan, maka sebenarnya yang sedang direndahkan itu bukan hanya manusia loh, tetapi juga martabat akal yang dianugerahkan Tuhan. Karena itu tolong deh, mari kita menjaga dignity ya, martabat manusia yang notabene itu intinya itu adalah kemampuan berpikir kritis itu tadi. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran itu kaya sekali dengan ajakan untuk menggunakan akal. Dan dalam banyak hal, misalnya ya, dalam yang paling banyak dikutip oleh penulis ini, surah Al-Imran ayat 190. Ya Allah itu selalu mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Karena itu dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ini menunjukkan bahwa alam semesta itu diposisikan sebagai ruang belajar bagi manusia. Karena dari situlah, dari kemampuan kita memahami alam semesta inilah muncul peradaban ya. Muncul ilmu pengetahuan, muncul sains dan teknologi. Karena kalau nggak demikian ya kita tetap saja dalam kondisi primitif ya seperti itu. Karena itu Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Nah itulah sebabnya kenapa di dalam Islam itu ada banyak ayat menegaskan bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Katakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sampai segitunya loh Allah itu betul-betul memberikan apresiasi, bahkan meningkatkan derajat orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk memperoleh sesuatu, yang mendapatkan pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan itu dapat mencerahkan ya kehidupan manusia. Nah itulah bedanya. Nah, pas pesan-pesan seperti ini menunjukkan bahwa Islam itu nggak menghendaki umatnya menjadi manusia yang pasif atau hanya mengikuti tradisi tanpa refleksi. Justru sebaliknya ya, Al-Quran itu menegaskan bahwa iman yang sejati itu harus lahir dari kesadaran dan perenungan rasional, bukan dari paksaan. Karena itu kalau hari-hari ini kalau ditanya kenapa kamu berpuasa, itu saya bisa menjawabnya dengan jawabannya yang banyak. Sangat panjang, kenapa gitu? Salah satunya adalah alasan kesehatan. Itu sangat sudah dibuktikan dengan banyak sekali penelitian sains bahwa dengan berpuasa itu betul-betul kita dapat membuat sel-sel kita itu menjadi tergantikan oleh sel-sel yang baru, autofagi. Itu kan intermittent fasting yang sedang populer sekarang ini kan. Puasa udah puluhan berapa abad sebelum mereka mengenal itu. Ada banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa puasa itu sungguh-sungguh membawa manusia menjadi lebih sehat, bukan secara hanya fisik, spiritual. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu puasa. Itu masalahnya bukan puasanya, tetapi cara kamu berpuasa. Kalau puasa kita itu hanya sekedar balas dendam, hanya memindahkan jam makan, ya nggak ada keuntungannya buat siapapun ya. Karena itu mari deh kita puasa benar-benar, bukan hanya puasa menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari melakukan hal-hal yang mungkar yang dijelaskan dalam Al-Quran secara panjang lebar. Nah sekarang Al-Quran juga mengkritik sikap mengikuti tradisi tanpa berpikir, ya, karena itu di banyak kali dikatakan nggak boleh. Nah sekarang saya akan menjelaskan kepada kita, benar nggak sih Al-Quran itu mendorong orang berpikir kritis. Nah kita melihat di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu 80% itu isinya kisah. Ini penting juga dipahami oleh kita semua, ya, bahwa hanya ada sekitar kalau Profesor Harun itu mengatakan nggak sampai 5% ya ayat dalam Al-Quran itu bicara tentang hukum, tetapi sebagian besar itu bicara tentang kisah. Nah kisah ini nanti tujuannya apa? Itu memberikan pesan-pesan moral yang berisi tentang nilai-nilai etika.
Nah, karena itu Al-Quran itu sebenarnya mayoritas isinya itu adalah etika, nilai-nilai. Bagaimana kita berelasi dengan sesama manusia, bagaimana kita berelasi dengan alam semesta, jangan melakukan eksploitasi terhadap alam apapun alasannya, bagaimana kita berelasi dengan makhluk-makhluk lain. Jadi ini betul-betul ya, etika itu menjadi hal yang penting, tetapi sayangnya di dalam implementasi keagamaan kita di masyarakat, itu kok lebih banyak yang ditonjolkan itu hukum-hukumnya, jadi halal haram, etikanya hampir terlupakan. Nah ini kan jadi terbalik. Nah coba kita lihat ya, jika kita membaca Al-Quran dengan lebih mendalam ya, kita akan menemukan bahwa kitab suci ini tidak hanya mengajarkan konsep tentang berpikir, tetapi juga menghadirkan kisah-kisah inspiratif para nabi yang menunjukkan keberanian intelektual dan moral. Ya, kisah-kisah ini mengajarkan bahwa pencarian kebenaran seringkali dimulai dari pertanyaan-pertanyaan kritis, dari dialog, dari refleksi yang mendalam. Kan kita belajar dari situ, oh ternyata begitu ya cara mencari kebenaran ya. Contohnya ya Nabi Ibrahim ya. Salah satu kisah yang paling menarik dalam Al-Quran itu kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hidup dalam sebuah tradisi menyembah berhala. Sampai orang tuanya semua penyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim itu dianugerahi Tuhan kemampuan berpikir, loh kok orang kok menyembah berhala, emang berhala itu bisa membuat apa terhadap manusia, bisa nolong nggak kira-kira begitu. Jadi dia selalu bertanya dalam dirinya. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak lalu mengikuti tradisi, bahkan tradisi bapaknya ya yang seorang pembuat patung gitu kan. Dia bertanya apakah berhala ini benar-benar Tuhan. Dia kan mencari kebenaran, benar nggak sih itu Tuhan gitu. Jadi dia mulai dengan apa ya, jadi dia mengatakan, benar nggak sih Tuhan? Kalau dia Tuhan, pasti dia bisa memberi manfaat. Tapi kan, dia kan malah diciptakan oleh manusia, kok bisa gitu dia menjadi sembahan kira-kira. Jadi otaknya itu berpikir terus. Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang ke tempat, patung-patung di tempat-tempat para sesembahan gitu ya. Lalu dia memenggal ya kepala patung yang paling besar. Besoknya, orang-orang itu datang menyembah. Dia bingung, loh kok ini bisa terpenggal gitu kepalanya. Siapa yang melakukan ini? Dia bertanya kepada Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Terus dengan kritis kan Nabi Ibrahim mengatakan, loh kenapa kamu tanya saya? Tanya aja kepada berhala yang besar itu siapa yang melakukannya gitu kan. Ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kritis. Jadi kisah-kisah Nabi ini kan sebetulnya mengajak kita, oh iya ya, Nabi Ibrahim saja berani melakukan itu. Artinya berani mempertanyakan itu Tuhan nggak sih gitu, kira-kira begitu. Nah, sebetulnya jawaban ini bukan sekedar sindiran ya. Jadi ayat-ayat ini yang cerita tentang Nabi Ibrahim ini bukan hanya sekedar sindiran terhadap para penyembah berhala, tetapi juga untuk menggugah, sebuah cara untuk menggugah kesadaran masyarakat agar berpikir secara rasional, benar nggak itu Tuhanmu, kira-kira begitu. Karena itu menarik sekali bahwa imannya Nabi Ibrahim itu lahir dari proses pencarian intelektual yang jujur dan sangat berani. Jadi nggak datang begitu saja. Jadi ya benar nggak ini Tuhan gitu. Jadi kita pun juga ketika kita belajar agama, saya selalu mengatakan itu nggak ada loh konsep sami'na wa ta'na. Ini kan yang masalah nih dalam banyak pendidikan keagamaan kita, pokoknya nggak boleh bertanya. Saya ingat dulu waktu saya di pesantren boro-boro mendebat ya, bertanya aja nggak boleh. Tapi sekarang saya lihat beberapa pesantren itu sudah maju ya, mungkin pesantrennya Mas Rozi sudah maju, tapi zaman saya itu betul-betul ya Allah, kadang-kadang saya muncul beberapa pertanyaan di benak saya, tapi kan saya takut karena kalau saya bertanya pasti saya nanti jadi bulan-bulanan ya dimarahin sepanjang hari, kira-kira kayak begitu. Jadi saya pendam pertanyaan itu sampai sekarang baru muncul semua jawabannya begitu kan, betapa lama gitu ya prosesnya. Nah, contoh yang lain itu cerita Nabi Musa. Coba kita baca cerita Nabi Musa. Itu kan menarik sekali bagaimana cerita Nabi Musa dengan Fir'aun ya, karena dia hidup di masa Fir'aun. Tapi yang menarik dalam cerita Nabi Musa ini, itu adalah pertemuan Nabi Musa dan Firaun itu penuh dengan dialog dan argumentasi. Jadi kalau kita baca hebat ya, Allah itu mengajarkan bagaimana kita menyusun argumentasi yang mematahkan pihak musuh misalnya begitu kan ya. Jadi dialog itu adalah penting untuk menghadapi kekuasaan yang tidak adil. Jadi nggak selamanya kita menggunakan kekerasan, senjata dan sebagainya untuk mematahkan argumentasi lawan, tapi dengan kemampuan logika yang tulus, yang jernih, yang jujur, itu ternyata bisa. Dan dialog Nabi Musa dalam kisahnya itu sangat menginspirasi kita untuk menjelaskan bahwa ternyata penggunaan akal intelektual, akal nalar kritis itu sangat penting untuk melawan ketidakadilan ya. Nah itu lagi terakhir yang kisah Nabi Isa. Ada banyak kisah, tapi saya hanya menampilkan 3 kisah di sini, cerita atau kisah Nabi Isa berdialog dengan Tuhan.
Itu dalam Al-Baqarah 260 kan Nabi Isa kan bertanya, ya Tuhanku, gimana caranya kamu menghidupkan orang mati? Coba berani kan dia bertanya kepada Tuhan. Jadi sama Tuhan aja berani bertanya, apalagi kepada guru atau kepada sama mah. Jadi para guru tolong ya, kalau murid-murid Anda bertanya nggak usah marah. Justru kalau saya tuh ya sebagai dosen, kalau mahasiswa saya bertanya itu saya menghargai betul, saya memberikan poin untuk mahasiswa saya yang banyak bertanya, karena sebelum bertanya pasti dia menggunakan akalnya dulu kan, berarti dia aktif dulu. Karena biasanya mahasiswa yang pasif, murid-murid yang diem aja, itu biasanya ya dia tidak menggunakan akalnya dengan sempurna atau dengan perfect ya. Jadi kita selalu menghargai karena dia pasti menggunakan akalnya untuk bertanya, merumuskan pertanyaan juga itu sesuatu yang harus, tinggal nanti kita bimbing bagaimana pertanyaan yang efektif, yang tidak bertele-tele, yang tidak membuat kita kesel, kira-kira kayak begitu. Nanti kita bimbing lah mereka, jadi bukan dihadapi dengan kemarahan ya. Karena itu dalam dialog Nabi Isa yang mempertanyakan, gimana ya Tuhan kamu menghidupkan orang mati? Itu kan pertanyaan gue, ini kok kurang ajar banget gitu, kira-kira masa sih nggak percaya sama Tuhan? Bukan tidak percaya sebetulnya, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi dialog Nabi Musa dengan Tuhannya ini menunjukkan bahwa pertanyaan intelektual itu tidak bertentangan dengan iman. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan itu dapat menjadi jalan untuk memperdalam dan memperkuat keyakinan seseorang. Jadi semakin kita mempertanyakan, benar nggak sih saya puasanya kayak begini, benar nggak sih saya sholatnya kayak begini, benar nggak sih cara saya berzakat seperti ini, atau cara saya bertetangga seperti ini, atau cara saya berelasi dengan pasangan saya seperti ini. Jadi kita pertanyakan, kan nanti muncul. Jadi kalau segala sesuatu itu kita pertanyakan, itu kan akan muncul kesadaran mendalam tentang segala hal yang kita alami dalam hidup kita. Nah, pesan-pesan moral dari kisah-kisah yang dipaparkan dalam Al-Quran tadi itu adalah, pertama, bahwa iman yang kuat itu tidak lahir dari ketakutan untuk bertanya, tetapi dari keberanian mencari kebenaran. Nah, yang kedua, dialog adalah bagian penting dari tradisi keagamaan. Karena itu jangan pernah ya dalam beragama orang berdialog dengarkan, karena itu dibutuhkan ketulusan untuk mendengar. Sebelum kamu menjawab atau sebelum kamu menyampaikan statement apapun, dengarkan dulu, karena mendengar itulah juga salah satu sebabnya kenapa Allah itu menciptakan dua telinga untuk manusia dan hanya satu mulut. Artinya kita itu harus lebih banyak mendengar ketimbang bicara, apalagi bicara yang asal bunyi aja. Betul. Tidak punya argumen, kira-kira kayak gitu. Ketiga, akal dan iman bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi, kayak begitu ya. Jika para nabi saja berani bertanya, berdialog, dan mencari kebenaran dengan penuh kesungguhan, maka sebagai umat beriman kita pun tidak perlu takut untuk berpikir. Justru dengan berpikir, merenung mendalam, ya, berkontemplasi, berdialog secara terbuka, kita sedang menjalankan salah satu pesan yang paling mendalam dari Al-Quran. Nah, dengan cara itulah kita dapat membangun masyarakat yang religius, sekaligus berkeadaban, masyarakat yang menghargai iman, sekaligus mengapresiasi kerja-kerja akal. Nah, apakah ulama klasik juga membangun kebebasan berpikir dalam Islam? Nah, ini yang jarang disampaikan dalam banyak pelajaran keagamaan kita ya. Nah, tradisi berpikir dalam sejarah peradaban Islam itu sangat kuat. Karena semangat berpikir yang diajarkan dalam Al-Quran ini melahirkan tradisi intelektual yang sangat kaya dalam sejarah Islam. Para ulama dan cendekiawan Muslim tidak pernah takut berdialog, bahkan mereka berdebat secara ilmiah. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali menjelaskan bahwa akal itu merupakan anugerah Tuhan yang paling memungkinkan manusia memahami kebenaran. Ya, sementara filosof yang terkenal ya di Andalusia waktu itu, Ibn Rushd, yang mengatakan bahwa agama dan rasio itu nggak mungkin bertentangan karena keduanya itu berasal dari ciptaan Tuhan. Nah, tradisi ini menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam, kebebasan berpikir justru menjadi sumber kemajuan ilmu pengetahuan dan sekaligus sumber kemajuan peradaban. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh nih ya dari Al-Ghazali. Orang kan suka mengatakan tidak suka berpikir kritis, tidak suka filsafat. Kata siapa? Jadi ini kesalahan kita dalam memahami Al-Ghazali. Kalau dia nggak bisa berfilsafat, dia nggak bisa berpikir kritis, nggak mungkin dong dia melahirkan banyak karya. Karena karya itu kan dilahirkan dengan nggak mungkin gitu. Karya-karyanya kan banyak. Coba deh baca karyanya yang berjudul Al-Munqidh Minad Dhalal. Ya, itu kan penuh dengan
dialektika yang bagaimana supaya kita tuh terbebas dari kesesatan. Nah itu kan sebuah perenungan refleksi ke intelektual yang mendalam gitu kan. Nah dia menulis bahwa seseorang nggak boleh menerima suatu pandangan hanya karena diwarisi dari tradisi atau karena paksaan dari otoritas tertentu. Tetapi dia harus melakukannya, menelitinya dengan akal dan hati nurani. Nah, pesan yang sangat terkenal dari pemikirannya adalah bahwa kebenaran itu harus dicari dengan kesungguhan berpikir, bukan sekedar diterima secara taklid. Ini loh, ya. Jadi jangan dikira bahwa Al-Ghazali itu nggak suka dengan filsafat, nggak suka dengan berpikir kritis. Ini tolong deh dibaca kembali karya-karya beliau yang sangat monumental itu. Nah, bagaimana dengan Ibn Rushd? Ibn Rushd berani mengatakan bahwa agama dan filsafat itu tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Nah, bukunya yang terkenal itu Faslul Maqal, yaitu menjelaskan bahwa berpikir rasional merupakan kewajiban bagi manusia yang memiliki kemampuan intelektual. Nah, dia mengatakan bahwa dalam Al-Quran sendiri itu banyak sekali perintah untuk menggunakan akal. Karena itu dia menyimpulkan filsafat dan pemikiran rasional itu nggak bertentangan dengan agama. Bahkan menurut dia justru merupakan cara untuk memahami ayat-ayat Tuhan. Nah ini kan menarik ya. Nah terakhir ini yang Ibnu Taimiyah ya, saya senang mengambil Ibnu Taimiyah karena ini adalah tokoh populernya Cak Nur ya kan. Tapi banyak orang salah paham, dikiranya Ibnu Taimiyah itu seorang yang tekstual, nggak menggunakan akal pikiran. Wah salah banget itu. Bagaimana dia akan menulis banyak buku kalau dia tidak menggunakan akal kritisnya dengan matang ya kan. Nah dia selalu mengatakan pentingnya argumentasi dan dialog, walaupun sering dianggap sebagai tokoh yang tekstual. Ini seorang salah baca ya. Mungkin kalau yang bacanya cuma satu bukunya ya mungkin begitu, tapi tolong deh baca keseluruhan bukunya, karyanya, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa beliau bukan orang yang menolak penggunaan akal ya. Bahkan dia mengatakan perbedaan pandangan dalam masalah keagamaan tidak boleh langsung dianggap sebagai kesesatan, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari dinamika ijtihad dan pencarian kebenaran. Nah, itu kan menarik. Terakhir ini tentang Ibnu Khaldun. Kalau Ibnu Khaldun, kalau kita baca kitab monumentalnya Muqaddimah, itu penuh dengan kritik terhadap taklid ya. Karena menurut dia penyebab kemunduran peradaban dan ketika masyarakat kehilangan keberanian untuk berpikir secara kritis dan hanya mengikuti otoritas tanpa analisis. Nah sekarang kita nggak boleh nih ikut-ikutan. Jadi kalau kita melihat apapun statement dari para penguasa kita, para pejabat kita nggak boleh tinggal diam. Kalau itu bertentangan dengan keadilan, kita harus mengatakan, tolong deh dikoreksi lagi, diintrospeksi lagi. Karena kita sebagai warga negara punya hak untuk memberikan bantuan ya pemikiran kepada para penguasa kita supaya mereka tidak terjerumus ke kubang kehancuran, kira-kira kayak begitu. Nah sekarang saya akan masuk kepada persoalan gimana nih relevansi kemampuan berpikir kritis itu dengan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang tuh sering membenturkan antara Pancasila dan agama. Kadang-kadang saya berpikir ya Pancasila itu bagian dari nilai-nilainya itu adalah bagian dari Islam. Dan Islam itu jauh lebih luas. Nah, sebagian dari nilai-nilai itu diambil dan dirumuskan di dalam Pancasila gitu loh. Kenapa sih orang kok merasa itu dua hal yang berbenturan? Kalau saya bukan dua hal yang berbenturan, tapi kalau menurut saya Pancasila itu adalah bagian dari ajaran Islam yang demikian luasnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, kalau Pancasila kan hanya mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara, dia tidak mengurusin masalah bagaimana kalau kamu haid, ya kan nggak ada itu. Tapi Al-Quran tuh luas sekali mencakup seluruh kehidupan dengan berbagai aspeknya. Jadi nggak usah merasa ketakutan ya kalau saya mengatakan nilai-nilai Pancasila itu ya seirama gitu dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam Al-Quran, karena nilai-nilai Pancasila itu diambil ya sebagiannya itu dari nilai-nilai Al-Quran dan dari agama-agama, tradisi-tradisi, ya budaya-budaya yang tumbuh kembang di Nusantara ini, begitu. Nah, pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung makna bahwa relasi manusia dengan Tuhan itu harus dilandasi kesadaran moral, bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan, ya bukan karena ingin dilihat lebih alim gitu, bukan ya. Jadi kita mesti berpikir benar nggak sih gitu. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu menuntut penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu kita nggak boleh melakukan diskriminasi terhadap manusia untuk alasan apapun. Karena setiap manusia itu berharga. Setiap manusia itu dilahirkan dengan martabat. Karena itu jangan pernah ya kita mendiskriminasi, mengeksklusi atau mengeksploitasi manusia untuk alasan apapun.
Ya, karena itu jangan pernah kita melarang manusia untuk berpikir, berpendapat, dan mencari kebenaran. Demikian juga dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Enggak mungkin persatuan itu terwujud jika masyarakat, ya, jika masyarakat tidak menghargai perbedaan. Karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, kepercayaan, dan seterusnya. Demikian juga di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan mengandung apa di dalamnya tuh ada pentingnya dialog, pentingnya pertukaran pikiran, pentingnya kita saling bertukar argumentasi. Jadi gunanya kita bermusyawarah itu kita dengar orang lain, oh argumentasinya seperti itu. Setelah itu kita balik, kalau nggak setuju sampaikan argumentasimu. Jadi bukan sekedar pandangan yang marah atau sebagaimana, tapi sampaikan dengan pandangan yang punya argumentasi yang logis. Nah, terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nggak mungkin tercapai tanpa keberanian berpikir kritis terhadap ketidakadilan. Jadi kalau kita membiarkan ketidakadilan itu terjadi dan kita tidak merasa penting menyampaikannya atau kita takut menggugahnya, nah nggak mungkin terbangun keadilan sosial. Karena itu kita harus bersuara gitu, menyampaikan. Tentu saja nanti ada penjelasan tentang apa etika dialog, apa etika berpendapat, sehingga semuanya harus kita sampaikan dengan kalimat-kalimat santun. Jadi tata keadaban itu tetap harus diperhatikan. Nah sekarang, tantangan kebebasan berpikir di masyarakat tidak mudah. Jadi masyarakat kita tetap menganggap bahwa kebebasan berpikir itu sebagai sebuah sebuah hal yang akan membuat akidah kita ini runtuh begitu. Kadang-kadang saya pikir memangnya akidah kita itu seperti kerupuk ya, gampang meleleh atau gimana ya? Karena itu orang takut ya. Jadi takut, bukan jangan dipikirkan, jangan ini nggak boleh dipikirkan, udah terima saja. Oh jangan begitu. Karena itu budaya taklid di masyarakat ini harus kita hapus ya. Memang nggak bisa sekaligus, secara gradual. Karena selama masih kuatnya budaya taklid masyarakat itu akan menerima pandangan tanpa refleksi kritis. Nah terjadilah seperti misalnya ya kekerasan seksual di lembaga-lembaga keagamaan ya. Karena apa? Karena ya dikatakan oh itu kan kamu kan diperintah sama guru itu kan nggak boleh dikritisi loh. Kalau perintahnya itu tidak masuk akal kita mesti kritis. Karena kalau nggak demikian kita kan terjerumus ke dalam hal-hal yang mencelakakan begitu. Karena itu segala sesuatu mesti kita menggunakan akal kritis kita. Bener nggak sih ini perintahnya? Jadi nggak ada itu sami'na wa ta'na. Jadi sami'na wa ta'na itu hanya ada dalam relasi antara manusia dan Tuhan. Tapi kalau kita di antara sesama manusia, kita tetap bener nggak ini perintahnya? Bener nggak ini kita disuruh apa begitu? Kita memikir bener nggak gitu kan? Nah ini pentingnya kita mengajarkan kepada mahasiswa kita, murid-murid kita. Nah, menurut saya dalam dunia pendidikan yang paling krusial yang pertama harus kita ajarkan kepada mereka itu adalah cara berpikir kritis. Karena kalau tidak, bagaimana dia akan menggali ya pengetahuan baru? Bagaimana dia akan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan kalau dia nggak punya kemampuan berpikir kritis? Kasihan gitu. Karena itu saya pikir salah satu kritik saya terhadap dunia pendidikan ini adalah kurang, ya meskipun mungkin sudah diajarkan tapi kurang memberikan keleluasaan untuk kepada murid-murid, kepada mahasiswa untuk menggunakan nalar kritisnya secara optimal. Ini pentingnya. Yang kedua ini kenapa muncul tantangan untuk kebebasan berpikir di masyarakat? Muncul sikap intoleransi terhadap perbedaan pendapat. Kita nggak boleh berbeda pendapat itu bid'ah dan sebagainya. Oh nggak seperti itu. Kita boleh berbeda pendapat. Kenapa kita berbeda pendapat? Lalu kita melihat alasannya. Kita berbeda mulai puasa aja nggak masalah kok ya, teman-teman Muhammadiyah mulainya hari Rabu, teman-teman NU mulainya hari Kamis, nggak masalah. Siapa yang paling Islam? Dua-duanya sama-sama Islam, kira-kira begitu. Siapa yang paling diterima puasanya? Ya cuma Allah yang tahu. Jadi mari kita berfastabikul khairat aja, nggak usah saling menyalahkan, apalagi saling mengkafirkan ya kan. Nah yang ketiga, kenapa tantangan kebebasan berpikir ini muncul? Melemahnya budaya dialog dalam masyarakat. Nah inilah pentingnya kita selalu, ya saya senang sekali bahwa Nurholis Majid Society, Cak Nur Society ini benar-benar yang mengedepankan budaya dialog, karena itulah warisan dari Cak Nur yang sangat fundamental. Nah, sekarang gimana nih kita merawat kebebasan berpikir sebagai tanggung jawab keagamaan dan juga kebangsaan. Jadi kita memahami bahwa pesan Al-Quran secara mendalam, kita akan menyadari bahwa merawat kebebasan berpikir bukanlah ancaman bagi agama. Sebaliknya, kebebasan berpikir justru merupakan bagian
dari tanggung jawab moral umat beragama. Kenapa? Karena dengan berpikir kritis, manusia dapat memahami ajaran agama secara lebih mendalam, ya, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memperjuangkan keadilan sosial dalam masyarakat. Karena mereka yang memperjuangkan keadilan itu adalah setelah dia berpikir, kenapa begini, ya kenapa begitu, kenapa terjadi ketimpangan sosial, kenapa terjadi kesenjangan ekonomi, kenapa terjadi ketidakadilan, itu kan karena akibat berpikir, karena orang yang nggak berpikir kan yang dia nggak tahu apa itu ketidakadilan. Nah, karena itu penting sekali ya. Nah, nilai-nilai ini sekaligus memperkuat ya kehidupan kebangsaan kita yang berlandaskan Pancasila. Karena itu Al-Quran memuliakan manusia itu karena akalnya. Dengan akal manusia itulah manusia mampu memahami kebenaran, memahami apa itu keadilan, membedakan yang baik dan yang buruk, serta membangun peradaban yang bermartabat. Nah, di sini kita melihat bahwa nilai-nilai Qurani dan nilai-nilai Pancasila itu bertemu gitu, sama-sama menekankan tentang pentingnya hak-hak asasi manusia, pentingnya kita mengikis segala macam bentuk diskriminasi, segala macam bentuk eksploitasi dan kekerasan yang menggerogoti martabat manusia. Nah, sekarang kenapa penting kita dibangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jadi bukan hanya dalam kehidupan beragama, juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan berpikir bukan sekedar hak individu, ia merupakan fondasi penting bagi kehidupan demokrasi yang sehat. Nah, karena itu kalau menurut saya, kalau udah nggak ada lagi kebebasan berpikir, saya pikir demokrasi juga sudah nggak ada ya. Itu hanya demokrasi prosedural. Nah, demokrasi yang tidak bermartabat itu tumbuh dari masyarakat yang takut berpikir, takut menyampaikan pendapat. Nah, kalau terjadi di masyarakat orang udah takut berpendapat, karena kalau orang berpendapat dianggap ancaman, orang berpendapat dianggap subversif, orang berpendapat lalu diancam undang-undang IT dan sebagainya, lalu aduh ngeri. Dan semua orang pada diem, dan semuanya takut. Nah, kalau orang pada diem, bagaimana pemerintah akan mendapatkan panduan bahwa dia mengalami, ya bisa saja dia salah langkah dan sebagainya. Karena itu mari deh ya. Jadi jangan takut pada ancaman. Kenapa? Karena demokrasi membutuhkan warga negara yang berani bertanya, berani berdialog, berani menyatakan kebenaran. Di sini kita melihat relevansi yang sangat kuat antara ajaran Al-Quran dan nilai-nilai Pancasila. Nah, apalagi kebebasan berpikir itu gunanya apa? Melahirkan warga negara yang kritis. Untung loh, kalau kamu punya warga negara yang kritis, kamu sebagai para penguasa akan tertolong. Oh, tidak akan terjerembab ke jurang kehancuran, karena begitu dia mau jatuh, ada yang ngingetin. Dia akan menginjak rel yang salah, ada yang ngingetin, itu salah loh, begini. Jadi mestinya kita berterima kasih kepada mereka yang bersikap kritis, karena ada semacam pengingat gitu, reminding gitu. Oh ya, ini nggak boleh, oh ini tidak adil gitu. Jadi kan mestinya kalian bersyukur lah kalau masih ada warga negara yang kritis. Kalau mereka sudah apatis, wah itu tanda-tanda bahaya, tanda-tanda kehancuran dalam sebuah negara ya. Karena itu sama dalam beragama juga, kalau dalam beragama juga semua orang udah nggak ada pertanyaan, udah nggak ada yang kritis. Wah, ini tanda-tanda ini beragama apa ini ya, sudah semuanya dengan taklid buta. Wah, gawat ini. Nah, karena itu yang kedua, kenapa kebebasan berpikir itu memperkuat budaya dialog. Nah, selain itu juga kebebasan berpikir itu membantu mengelola keberagaman ya. Karena Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dari berbagai apapun, dari agama, budaya, pandangan politik. Nah, dalam masyarakat yang majemuk seperti ini, kebebasan berpikir justru menjadi jembatan untuk saling memahami perbedaan. Jadi perbedaan itu dinafikan, kenapa kita mesti nanya kenapa gitu kan. Jadi yang mengatakan kamu pasti salah gitu kan, dengan memahami kata oh ya ada pendapat seperti itu. Ketika masyarakat terbiasa berdialog secara rasional dan saling menghormati, maka perbedaan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebuah kekayaan bersama. Nah, yang penting kebebasan berpikir itu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Ini loh yang nggak pernah dipikirkan. Kalau masyarakat itu tidak lagi mengedepankan kemajuan berpikir, aduh udah deh, kemajuan peradaban kita itu sudah mandek ya. Nah, peradaban yang maju itu selalu lahir dari masyarakat yang menghargai kebebasan berpikir. Ketika ruang berpikir dibuka, ilmu pengetahuan berkembang, inovasi muncul, solusi-solusi baru dapat ditemukan untuk mengatasi berbagai persoalan krusial dalam masyarakat. Karena itu kebebasan berpikir bukan hanya penting bagi demokrasi, tetapi juga penting bagi kemajuan bangsa secara keseluruhan. Karena kalau kita mempelajari sejarah Islam, ya, the golden age, ya, masa-masa keemasan Islam ya, itu lahir justru ketika terjadi
kebebasan apa namanya kebebasan berpikir itu dikembangkan sedemikian rupa. Ya lahirlah fakultas-fakultas yang luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan sedikit lagi apa bahayanya ketika agama kehilangan tradisi berpikir. Nah, sejarah peradaban manusia menunjukkan satu pelajaran penting, ya penting sekali, bahwa agama dapat menjadi sumber kedamaian dan pencerahan, tetapi juga agama itu bisa menjadi kehilangan daya merahnya ketika tradisi berpikir dan dialog tidak lagi dipelihara. Kenapa? Karena agama akan berubah menjadi sekedar ritual. Nah, ini bahaya. Jadi nggak disadari lagi, pokoknya kita sekedar sholat, apapun sholat ya nggak tahu, pokoknya sholat aja gitu kan. Nah, ini nggak muncul. Kenapa kamu sholat? Kan muncul, oh saya sholat itu kan ada alasannya ya selain kita taat kepada Allah, tapi dengan sholat itu saya nggak akan korupsi, dengan sholat itu saya tidak akan melakukan eksploitasi terhadap lingkungan dan sebagainya, karena itu ada kesadaran moral seperti itu, munculnya sikap toleran ya, karena agama mengajarkan saya untuk menghargai sesama. Yang tidak menggunakan berpikir kritis itu mudah dimanipulasi oleh kepentingan kekuasaan. Nah, ini yang paling banyak di kita nih, bahwa dalam situasi seperti ini agama bukan hanya tidak lagi menjadi sumber keadilan dan pembebasan, tapi membenarkan ketidakadilan. Karena itu tolong deh kita beragama itu secara kritis, karena agama itu sangat mudah dimanipulasi oleh kepentingan kekuasaan. Nah, bahaya nih kalau begini. Tiba-tiba ada pendapat bahwa zakat itu nggak penting, wah gawat itu ya. Nah, mandatnya pengembangan ilmu pengetahuan misalnya, dia karena gimana ya kalau orang nggak mengembangkan pemikirannya, even dalam bidang agama ya, wah tidak ada lagi dialog, nggak ada lagi penelitian ilmiah, wah semuanya akan menjadi stagnan dan akhirnya kita akan runtuh. Nah, sekarang ini poin yang penting nih Mas Rozi, terakhir, etika kebebasan berpikir. Nah, perlu diingat ya, ketika saya berbicara tentang kebebasan berpikir dalam Islam, itu bukanlah kebebasan tanpa batas. Jadi bukan suka-suka, maksudnya kan orang suka berpikir kebebasan itu artinya suka-suka. No, kebebasan itu adalah sesuatu yang bertanggung jawab, sesuatu yang sangat tegas unsur moralitasnya. Ini yang sering dilupakan. Artinya, kebebasan berpikir itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Ini penting sekali. Itulah pentingnya integritas moral di sini ya. Di era, apalagi sekarang nih, di era media sosial seperti sekarang ini, kita sering melihat bagaimana kebebasan berpendapat itu berubah menjadi penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi. Nah, bukan itu yang saya maksudkan. Ya, itu malah tidak bertanggung jawab ya. Kebebasan berpikir yang sejati itu adalah kebebasan yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebenaran sejati. Ini kata kuncinya di situ. Nah, nilai inilah sejalan dengan semangat demokrasi yang bermartabat dalam Pancasila. Dalam perspektif Al-Quran, kebebasan berpikir itu bukanlah kebebasan yang suka-suka. Tetapi ingat, itu ada integritas moral. Kenapa? Karena Tuhan juga mengingatkan kita untuk pertanggungjawaban atas penggunaan akal dan penggunaan pengetahuan. Jadi nggak ada yang luput dari kehidupan kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau kita punya kesadaran moral tentang itu, larangan yang menggunakan kebebasan akal kita mesti selalu mempertimbangkan, ada nggak manfaatnya, ada nggak relevannya untuk kehidupan sekarang ini, kira-kira seperti itu. Jadi integritas intelektual itu sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena itu kebebasan berpikir dalam perspektif Al-Quran, juga dalam Pancasila, itu bukan sekedar mencari hak, tetapi juga semacam amanah moral. Nah, terakhir saya ingin mengatakan bagaimana kebebasan berpikir itu harus menjadi jalan menuju peradaban yang berkeadilan dan berkeadaban. Jadi kita mempromosikan kebebasan berpikir bukan untuk suka-suka, bukan untuk membuat kehidupan yang tanpa batas dan sebagainya, tapi semata-mata menjadi jalan untuk membangun peradaban yang berkeadaban. Nah, sejarah membuktikan bahwa kemajuan peradaban manusia itu selalu lahir dari misalnya peradaban Islam masa klasik itu berkembang pesat karena para ulama dan ilmuwan itu diberi ruang untuk berpikir kritis dan melakukan ijtihad. Tradisi intelektual yang kuat melahirkan berbagai kemajuan dalam filsafat, dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan etika sosial. Karena itu saya pikir ya, dengan nilai ini saya kira selaras ya dengan Pancasila sebagai dasar peradaban bangsa. Ya memang kalau kita bicara Pancasila banyak orang yang nyinyir. Ya memang bukan salah Pancasila, tapi salah kita semua yang tidak sungguh-sungguh mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya korupsi banyak, money laundering banyak, kriminalitas terjadi di mana-mana, dan pelakunya itu justru adalah orang yang punya kekuasaan. Ini kan hal yang sangat paradoks dalam kehidupan kita. Akhirnya saya akan tutup bahwa Al-Quran mendorong manusia untuk menggunakan akal, melakukan refleksi, mencari kebenaran, tapi dengan tanggung jawab. Ya, karena itu tugas kita hari ini adalah merawat tradisi berpikir kritis yang bermoral. Kita harus memastikan bahwa kebebasan berpikir tidak berubah menjadi kebebasan untuk menebar kebencian, tetapi menjadi sarana untuk menumbuhkan kebijaksanaan, toleransi, dan keadilan sosial. Jika nilai-nilai ini dapat kita hidupkan dalam kehidupan beragama, tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Al-Quran dan Pancasila akan menjadi dua sumber inspirasi moral cerdas dan berkeadaban. Semoga di bulan suci ini kita menjadikannya momentum untuk kita mulai dari diri kita sendiri aja dulu, karena kita sulit untuk mengajak orang lain atau maksa orang lain. Kita mulai dari diri kita untuk mengedepankan tradisi berpikir kritis sesuai dengan ajaran substansi Islam. Saya kira demikian, Mas Razi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya kira kita mendapat gambaran yang sangat komprehensif, sangat lengkap tentang tadi dimulai dengan bagaimana ditunjukkan oleh Prof. Musda kisah-kisah para nabi yang menunjukkan tentang kebebasan berpikir dan berpikir kritis tadi. Jadi memang Al-Quran itu betul-betul mendorong manusia itu untuk berpikir kritis, bukan menjadi orang yang beragama dengan taklid gitu ya. Nah itu saya kira penting sekali. Nah penting sekali untuk kita ingat bahwa tradisi berpikir kritis atau kebebasan berpikir itu memang menjadi kunci. Pertama dia bagi kemajuan satu peradaban, yang kedua bagi agama dan demokrasi dan negara. Saya kira itu harus beruntung, harus merasa beruntung adanya kebebasan berpikir kritis, karena akan terpacu dan akan diingatkan terus-menerus untuk melakukan koreksi dirinya. Nah itu yang juga saya kira perlu diingat dari paparan tadi. Dan yang penting juga saya kira berpikir kritis itu harus dimaknai sebagai ibadah kita ya, Prof. Musda ya. Jadi bagian dari kewajiban kita ibadah pada Tuhan. Ya, kewajiban kita, betul. Nah teman-teman sekalian, saya ingin masuk ke pertanyaan saja, Bu Musda. Ini ada pertanyaan dari Dewi Hanum. Gagasan kebebasan berpikir kritis dalam Al-Quran sudah dimasukkan dalam kurikulum usia dini. Bagaimana implementasinya, Prof. Musda? Oh, implementasinya jangan tanya ke saya, tapi lihat dulu penelitiannya seperti apa. Jadi kita harus melakukan penelitian yang jujur, benar nggak sih itu dilakukan? Karena seringkali ya pertama saya menghargai pertanyaan Anda, ini luar biasa. Pasti ada seorang guru ya, atau seorang yang punya concern pada pendidikan. Jadi seringkali dalam pendidikan kita itu ya konsepnya itu bagus, tapi implementasinya nggak seperti dalam konsep gitu kan, tidak dikawal. Jadi seperti apa bentuk implementasinya kalau sudah dimasukkan dalam kurikulum? Sekarang bagaimana metode mengajarnya? Apakah guru-gurunya sudah di training dengan baik? Karena kalau gurunya nggak punya kemampuan kan, kalau ditanyakan marah, ya kan? Jadi hati-hati ya dengan guru yang suka marah di kelas, atau dosen yang suka marah itu biasanya dia nggak punya kemampuan, modalnya pas-pasan. Jadi kalau ditanya langsung marah gitu. Karena itu mari deh kita menjadi guru. Karena itu yang perlu dipersiapkan pertama itu gurunya, ya punya nggak dia kemampuan? Ngerti nggak dia apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir? Kebetulan ya kemarin itu saya hadir dalam sebuah acara di mana akan diajarkan tentang nilai-nilai. Ada banyak nilai ya, goes to school gitu ya. Nah saya selalu mengatakan yang pertama itu dipersiapkan adalah gurunya. Karena kalau guru nggak punya perspektif tentang kebebasan berpikir, percuma kurikulum itu. Karena kurikulum itu bukan sesuatu yang bisa berjalan dengan sendirinya. Itu kan harus dikawal oleh guru yang punya perspektif. Kalau gurunya nggak punya perspektif ya Mbak ya, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kurikulum itu ya pasif aja. Karena itu kurikulum itu menjadi hidup di tangan seorang guru yang betul-betul punya perspektif dan punya punya concern yang kuat. Itu saya kira itu. Makasih. Iya. Baik, terima kasih Prof. Musda. Ini berikutnya adalah soal pertanyaan dari teman kita Kamaluddin Jamal. Nah, ayat-ayat Al-Quran
yang diungkap oleh Prof. Musdah tadi, kaitannya dengan teori kritis yang dikembangkan oleh mazhab Frankfurt itu apa? Ada kesamaannya nggak? Iya, di dalam di dalam tradisi berpikir dalam Al-Quran, kita nggak hanya sekedar objektif ya, tetapi juga kalau kita melihat Allah gitu, ya Allah tunjukkan saya jalanmu begitu. Jadi selalu ada semacam apa ya, integritas moral bagi, oh ini ya harus begini. Kita kembali lagi benar nggak itu. Jadi kalau saya ya tidak, kalau di dalam mazhab Frankfurt itu kan benar-benar berpikir bebas, kritis, benar-benar kritis tanpa ada apa ya, tanpa ada apa benteng moral begitu ya. Semuanya bisa dilakukan secara menggunakan akal. Kalau saya kembali lagi, saya selalu kembali, oh bentengnya benar nggak ini? Saya kembali dengan apa caranya kita menyatakan itu benar atau tidak, kita dengan berkontemplasi, dengan berzikir ya. Jadi berzikir dan berpikir itu buat saya itu dua hal yang sama. Jadi nggak bisa hanya berpikir aja tanpa berzikir. Ini dua hal. Karena itu kalau kita melihat tradisinya Imam Bukhari misalnya, setiap kali dia ketemu sudah melakukan apa namanya kritik ya terhadap sebuah hadis ya, dia melakukan kritik yang panjang hadis ini, mengkritik perawinya, mengkritik sanadnya dan seterusnya. Dia kan lalu sebelum dia masukkan ke bukunya, dia sholat dulu 2 rakaat untuk memastikan bahwa seluruh pencapaian pikirannya itu benar-benar bukan berdasarkan angan-angan dan sebagainya. Karena itu dalam Islam berpikir dan berzikir itu merupakan satu paket yang nggak boleh dipisahkan. Tetap kita harus meminta kepada Allah bahwa kemampuan saya sudah berpikir apakah ini benar, hanya Allah yang tahu. Selalu begitu. Itulah sebabnya kenapa di dalam semua kitab-kitab para ulama itu, Mas Roji, pasti akan Anda baca di akhir sebuah penulisan itu mesti ada kalimat wallahu a'lam bishawab. Iya, betul, betul, betul. Jadi kita selalu tidak boleh apa Islam itu melarang kita untuk bersikap arogan bahwa itu adalah pencapaianmu sendiri. Pada akhirnya kita mengatakan wallahu a'lam bishawab. Selalu seperti itu. Jadi salah satu yang membedakan apa tradisi berpikir Islam dari berpikir yang non Islam menurut saya itu adalah harusnya kita selalu merawat apa kerendahan hati ya, bahwa kita ini tidak punya kemampuan kecuali apa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Jadi kita selalu ingat kepada asal usul kita begitu. Sehingga kita nggak arogan ya kan. Kita tidak menganggap diri kita Tuhan kayak Firaun gitu kan. Kritisisme itu yang dimaksud tadi oleh Prof. Mus dan teman-teman sekalian itu bukan cara arogan kita untuk melakukan kritik, tapi itu bagaimana cara kita memperdalam sesuatu, mempersoalkan itu artinya memperdalam sesuatu. Nah kita menjadi lebih semakin kita merasakan bahwa kemampuan kita tuh ya setelah kita berpikir panjang, ya Allah ternyata kita tuh cuma segini doang, kira-kira begitu. Karena semakin saya tuh setelah saya menulis panjang lebar ya, ternyata pengetahuan saya cuma segini aja gitu kan. Jadi saya kembali lagi rendah hati, ternyata saya bukan siapa-siapa, kira-kira kayak begitu. Itu loh cara Islam mengajarkan kita. Iya. Baik, saya ada satu pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan dari siapa ini? Dari Adib. Nah ini sebelumnya Adib ada Agus Darmawan. Bagaimana ini, ada tips nggak dari Prof. Musdah menghadapi orang yang taklid akut ini? Itu saya nggak tahu taklid akut itu kayak apa ya. Ya pokoknya kalau kita apa-apa haram gitu kan, apa-apa bid'ah gitu. Wah kalau ketemu orang seperti itu mendingan kita kasih ayat-ayat saja, kita bacain doa saja deh. Nggak mau menggunakan kekerasan ya kan. Iya, sulit. Artinya memang kita hanya mendakwahkan apa yang kita sampaikan sebagai kebenaran gitu ya, tidak bisa memaksakan kehendak juga gitu. Ya karena orang seperti itu nggak bisa berdialog, karena ya dia udah merasa dirinya udah benar duluan. Orang yang bisa berdialog kan orang yang masih menganggap bahwa kebenaran pandangan saya bisa salah, bisa juga benar. Jadi kalau masih punya seperti itu masih bisa berdialog. Tapi kalau orang mengatakan pendapatku itu benar dan kamu salah, udah deh nggak bisa lagi dialog, udah tertutup ya. Nah orang seperti itu kita doain saja sambil kita mencari cara jalan bagaimana ya Allah ngadepin orang seperti ini. Karena ya Firaun aja bisa dihadapin oleh Nabi Musa, gimana yang lain kira-kira bisa lah, pasti ada jalan keluar ya kan. Baik. Satu lagi ini pertanyaan terakhir Prof. Musdah sebelum kita selesai, dari Adib Fathullah. Bagaimana cara menciptakan kebebasan berpikir di dalam keluarga dan pendidikan, Prof. Musdah? Terkadang seorang anak tidak dapat mengekspresikan kebebasan berpikir
dengan dalil-dalil nas yang ada. Jadi ada hambatan dalil itu. Nah, ini bagaimana mengatasinya kira-kira? Nah itu dia keempat pendidikan kita ini ya tidak. Jadi kalau saya mengajarkan kepada mahasiswa saya berikan, misalnya saya berikan pertanyaan. Nah, sekarang kamu jawab pertanyaan ini, kamu tulis ya dengan caramu sendiri. Kamu bebas menggunakan semua semua referensi. Jadi dengan begitu kan dia bebas menggunakan. Jadi apapun semakin, bahkan kalau saya Mas Rozi, kalau kamu bisa memberikan kepada saya buku, menunjukkan kepada saya buku yang belum pernah saya baca, atau pandangan yang belum pernah saya baca, kamu dapat poin yang besar. Ya karena dia kan akan searching kan, mencari sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita hanya mengatakan harus buku ini, wah itu sudah membatasi kebebasan dia, harus pakai begini. Kalau saya enggak, kamu tulis sesuka-suka kamu, cuma ada batasannya, misalnya 1000 kata untuk sebuah esai. Kamu tulis, saya kasihkan satu topik, kamu tulis ya esai ini panjangnya 1000 kata, itu saja. Kalau saya terserah kamu mau pakai model apa, mau pakai referensi apa, terserah. Dan saya akan sangat berterima kasih kepada kamu kalau kamu mampu mencari referensi yang belum pernah saya baca, pandangan-pandangan yang perlu saya. Dia akan searching sesuatu yang terbaru, kira-kira kayak begitu. Dan cari sebaik-baiknya. Orang yang seperti itu diberikan kebebasan, itu akan melahirkan inovasi. Itulah sebabnya hanya di negara-negara yang mengedepankan prinsip berpikir kritis inilah lahir inovasi-inovasi yang inovasi-inovasi yang maju, yang melahirkan teknologi sains yang berguna bagi kemanusiaan. Ya, kita buktikan seperti itu. Karena kalau kita nggak boleh, itu nggak boleh, bagaimana dia akan punya inovasi dan kreativitas? Nah, termasuk pada anak-anak di keluarga, jangan sedikit-sedikit nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Berilah kesempatan anak-anak itu, nggak apa-apa dia jatuh dulu, nggak apa-apa dia gagal dulu, ya memang itu proses. Ya, jadi tinggal kita dari jauh mengamati, oh begini cara dia, oh ini keliru. Nanti akan kita jelas, jangan langsung dipotong dulu, itu salah, kira-kira begitu. Jangan terlalu banyak intervensi. Jadi kalau di dalam keluarga, orang tua itu mendidik bukan dengan larangan, tetapi dengan memberikan sugesti. Kamu kalau bisa begini, kamu bagus. Kalau kamu bisa begini, kamu begini. Jadi jangan, nggak boleh ini, nggak boleh terlalu banyak down gitu ya, nggak boleh, jangan sehidupnya tuh hanya isinya tuh jangan gitu. Jadi apa dong yang boleh? Itu akan menutup inovasi dan kreativitas, dan kita akan sangat menyesal di kemudian hari karena anak itu tidak tumbuh seperti apa yang kita harapkan. Iya, baik. Saya kira ini relate dengan tadi yang disampaikan di awal dari Prof. Musda soal Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut itu supaya kita lebih banyak mendengar. Kita lihat, kita berikan kesempatan, misalnya maksud saya tadi, kita berikan kesempatan kepada anak kita, kepada mahasiswa kita, kepada teman kita, untuk dia berkreasi, jangan kasih komentar dulu, jangan dilarang dulu. Berinovasi, ya. Menciptakan inovasi barunya. Karena kalau kita lihat semua hasil teknologi itu kan muncul dari inovasi dan kreativitas. Nah, kalau orang dilarang, nggak baru jalan sedikit udah kita bilang stop. Itu nggak boleh, ini nggak boleh. Wah, itu nggak akan muncul inovasi dan kreativitas yang akan mengubah ya banyak hal dalam kehidupan kemanusiaan kita. Iya, dan saya kira menyambung sebagai penutup juga, menyambung tadi yang disampaikan oleh Prof. Dan saya kira teman-teman sekalian, berpikir kritis itu, atau kebebasan berpikir itu adalah warisan Islam yang paling keren saya kira. Karena dalam sejarah Islam kita menyaksikan yang tadi juga disampaikan bahwa kita memiliki masa the golden age, itu memang ini berkali-kali disampaikan, tetapi bagaimana kita bisa meniru masa itu, bahwa ada orang yang diberikan kebebasan secara terbuka untuk melakukan karya-karya, melakukan penerjemahan. Bahkan saya kira juga melakukan kolaborasi dengan peradaban-peradaban lain selain Islam. Betul, ada Yunani di sana, ada peradaban Kristen. Saya kira juga ada beberapa filsuf Kristen saya kira yang yang dialog itu terjadi dengan bukan hanya dengan sesama ilmuwan Muslim, ada banyak ya dari berbagai agama dan kepercayaan, dari berbagai suku bangsa dan seterusnya. Jadi itu hidup begitu ya, dialog dan dialektika itu betul-betul hidup. Nah ini yang sekarang nih nggak ada di dalam dunia kita nih. Karena itu saya kira penting ya dihidupkan tradisi dialog ya di antara berbagai agama, berbagai bangsa, berbagai suku, sehingga betul-betul terjadi ya dorongan untuk melakukan inovasi, kreativitas, yang menciptakan berbagai hal yang membuat hidup kita menjadi lebih baik, beradab. Baik,
Teman-teman, saya ingin mengulang sedikit saja poin penting dari yang tadi disampaikan oleh Prof. Musda. Saya kira ada 3 hal tadi yang penting sekali. Kenapa Allah itu memberikan atau mendorong kita untuk berpikir kritis dan bebas di dalam berpikir. Yang pertama, Al-Quran atau Allah itu ingin menguji dan membangun kesadaran individu kita bahwa iman itu bukan lahir dari ketakutan. Ini penting sekali, tapi dari kesadaran kritis. Nah, yang kedua, Quran itu mengizinkan berpikir kritis agar kita tidak taklid tadi. Kita tidak taklid akut kata teman tadi. Tidak taklid segala-galanya udah ikut aja. Tapi tidak mempersoalkan kenapa kita diminta untuk sholat, kenapa kita berpuasa dan lain sebagainya. Itu bagian dari cara Al-Quran untuk mendorong kebebasan berpikir kita. Yang ketiga, saya kira agar manusia itu tidak jadi makhluk yang pasif, gitu ya. Artinya dia tidak mengikuti tradisi tanpa referensi dan dia didorong untuk berpikir kritis. Nah, saya kira ini poin-poin penting, 3 poin penting yang saya kira menjadi kita bisa highlight dan jadi bahan renungan kita untuk kita, teman kita, generasi kita dan lain sebagainya. Saya kira itu. Prof. Musda, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman juga terima kasih sudah memberikan pertanyaan sehingga mempertajam kajian kita pada sore hari ini. Kita kembali lagi nanti di hari Senin. Nanti Senin ada Mas Chandra Hamzah yang akan bicara tentang bisakah kita keluar dari stigma stateless gitu ya, soft state maksud saya. Bisakah kita keluar dari stigma soft state? Ini satu kalimat yang pernah disampaikan oleh Cak Nur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya mendapatkan ridha Allah dan mampu mengembangkan kebudayaan berpikir. Terima kasih banyak.